Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saudaraku sesama muslim, Sekolah Panguripan kali ini masih bicara tentang keluarga. Karena kalau kita bicara tentang polemik yang ada di dalam keluarga itu nggak ada habisnya. Dan itu kita hadapi sehari-hari gitu ya, kita temui sehari-hari. Makanya mungkin itu lebih asyik kalau dibahas. Baik. Tahukah kita bahwa ternyata anak itu memiliki hak psikologis, kebutuhan psikologis yang harus dipenuhi oleh orang tua? Menurut ajaran Islam pun mengatakan demikian. Dan istimewanya lagi, Rasulullah juga melakukan hal itu terhadap putra-putranya, terhadap keturunannya, juga terhadap anak-anak kecil yang lain walaupun bukan keturunannya. Yang akan kita bahas sekarang adalah apa saja 4 kebutuhan psikologis yang harus kita penuhi sebagai orang tua. Yang pertama adalah pelukan dan ciuman. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha, ia berkata, Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi pernah melihat Rasulullah sedang mencium Hasan bin Ali, cucunya. Lalu ia berkata, sungguh aku memiliki 10 anak, tapi aku tidak pernah mencium satu pun dari mereka. Rasulullah kemudian bersabda, siapa yang tidak menyayangi, maka ia pun tidak akan disayangi. Nah, hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah sangat menyayangi anak-anak kecil, apalagi cucunya yang berasal dari darah dagingnya sendiri. Bahkan di dalam suatu hadis, beliau mengatakan bahwa bukan termasuk dari golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tuanya atau orang tua, orang-orang yang lebih dewasa. Tentu saja di sini bisa kita simpulkan bahwa yang namanya pelukan dan ciuman itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak, dan itu merupakan kebutuhan psikologis yang memang harus diberikan. Karena personal touch atau sentuhan-sentuhan dengan rasa cinta, dengan rasa sayang itu akan membuat hati mereka tentram, akan membuat atau menciptakan satu ikatan gitu, satu ikatan emosional yang sangat melekat antara orang tua dan anak. Gitu ya. Jadi harus terus terpelihara. Nah, terpeliharanya itu salah satunya dengan memberikan pelukan, dengan memberikan ciuman. Jadi kadang-kadang itu kita tanamkan kepada anak-anak, apabila sudah besar jangan sampai malu ketika ibunya atau ayahnya mau mencium maupun memeluk mereka. Karena terkadang saat anak-anak itu sudah mulai remaja gitu ya, kalau di depan teman-temannya mau dicium sama ibunya, mau dipeluk sama ibunya itu mereka malu. Nah, kita tanamkan bahwa itu adalah wujud cinta kita, jangan sampai malu. Kalau bisa mereka harus bangga ketika orang tuanya, ibunya terutama itu mesra terhadap dia, manja terhadap mereka. Karena itu suatu hal yang mungkin akan diimpikan oleh orang lain. Siapa orang lain itu? Tentu saja mereka yang tidak punya ibu atau mereka yang tidak punya anak. Nah, maka sudah seyogyanya kita ajarkan pada anak-anak, syukurilah saat masih ada orang tuamu yang mau memeluk dan mencium kamu, karena tidak semuanya mendapatkan hal itu.
Lalu yang kedua adalah menghormati. Menghormati dan mengelus anak. Menghormati dan mengelus anak. Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah pernah mengunjungi sahabat-sahabat Ansor di Madinah. Lalu beliau memberi salam kepada anak-anak kecil mereka dan mengelus kepala mereka. Ya, dan mengelus kepala mereka. Di sini mengelus kepala anak merupakan bentuk ekspresi kasih sayang. Makanya kadang kalau kita bertemu dengan anak kecil, siapapun itu, kita sering mengelus kepalanya. Itu bentuk dari kok lucu ya anak ini ya. Kita seneng, itu ekspresi kasih sayang kita kepada mereka. Dan itu tidak hanya kita lakukan pada anak-anak kita tentunya, pada siapa saja anak kecil yang kita temui biasanya kita elus kepalanya. Teladan yang dilakukan oleh Rasulullah tadi diikuti oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anha. Sebagaimana dikisahkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, setiap ia melewati anak kecil di jalan, pasti ia akan memberi salam kepada mereka seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, artinya, wahai saudaraku sesama muslim, ketika kita menghormati dan mengelus mereka, itu ternyata adalah kebutuhan biologis, gitu ya. Kebutuhan biologis yang mereka butuhkan dan harus kita berikan kepada mereka. Yang ketiga adalah mengajak bermain dan bercanda. Nah, ini PR berat bagi kita. Kenapa PR berat bagi kita? Karena orang tua zaman sekarang itu biasanya, atau keluarga zaman sekarang itu biasanya mereka ada di dalam satu ruangan. Tapi mereka sendiri-sendiri. Kok sendiri-sendiri? Ya, raganya memang bersama dalam satu ruangan. Tapi mereka sibuk sendiri dengan gadgetnya. Jadi seakan-akan kita menemani anak. Iya, saya menemani anak saya karena anak saya ada di situ, saya di sini. Tapi itu bukan benar-benar menemani. Kalau yang namanya menemani, maka mengajak bermain, mengajak bercanda, ada interaksi antara para anggota keluarga, orang tua dengan anak. Tapi yang ada adalah anak kadang bermain sendiri, kita bingung dengan laptop, kita bingung dengan gadget, bahkan kita ngobrol dengan orang yang jauh, atau kita sambil dengan mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Wahai saudaraku sesama muslim, kehadiran kita, baik raga maupun jiwa, itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Itu adalah hak mereka, hak psikologis mereka yang harus kita penuhi. Betapa senangnya anak-anak kita. Coba kita bisa lihat ekspresinya ketika kita ikut main, kita ikut terlibat dalam permainannya. Kemudian kita ajak guyon, kita ciumi mereka, kita ajak guling-guling mereka, mereka pasti akan tertawa lepas. Dan momen-momen seperti itu menjadi sangat langka di era yang penuh dengan teknologi ini. Jadi jangan sampai kita keblinger dengan teknologi yang deras sekali menghujani kita. Kita sibuk sendiri dengan gadgetnya. Cobalah saat kita sedang berkumpul semua, letakkan gadget, kita mulai ngobrol sehingga jiwa, raga memang benar-benar ada di dalam satu ruangan. Sehingga sang anak mungkin bisa ngobrol dengan kita, cerita-cerita lucu, menceritakan apa saja, mungkin receh. Gitu ya, mungkin receh. Tapi ya itulah wujud atensi kita kepada anak. Betapa mereka akan senang ketika mereka diajak bermain, diajak bercanda, diajak berkomunikasi atau bercerita. Kita pun demikian, kita juga bisa bercerita tentang apa saja. Abu Hurairah mengatakan bahwa ia pernah melihat Rasulullah dengan mata kepalanya sendiri sedang bermain dengan kedua cucunya. Keduanya bergantian menaiki punggung Rasulullah sampai puas. Bayangkan, Rasul saja memiliki banyak waktu bagi cucu-cucunya. Kenapa kita seakan-akan diperbudak oleh yang namanya pekerjaan? Bahkan celakanya adalah kita memakai
bahwa memakai alasan bahwa apa yang saya kerjakan, saya ini kerja untuk keluarga. Coba kita tata ulang lagi, kita mundur kembali, kita merenung kembali, kita berkaca. Kita bekerja, mengejar karir, itu sebenarnya hanya untuk ambisi kita atau memang benar-benar kita pergunakan untuk anak. Karena ketika kita itu bekerja, sibuk bekerja, kalau memang itu untuk anak, pertanyaannya, apakah anak kita bahagia ketika kita tidak ada di rumah? Nah, apalagi seorang ibu ya. Sekarang banyak ibu-ibu yang memiliki karir. Gitu. Nah, yang paling baik adalah kita sudah mengecewakan mereka dengan menghabiskan banyak waktu kita di luar rumah. Yang mana seharusnya waktu kita itu banyak kita habiskan di rumah untuk mereka. Tapi karena kita banyak menghabiskan waktu di luar rumah, cobalah, berusahalah sekuat tenaga. Ketika sampai di rumah, maka stop. Curahkan waktu kita untuk anak-anak kita. Curahkan waktu kita untuk keluarga kita. Jadi jangan sampai ketika kita pulang kerja kita mengeluh capek. Sudah mami capek, ibu capek, sudah jangan ganggu. Lah terus pertanyaannya, kapan anak-anak ini mendapatkan haknya untuk bisa bermain dan bercanda dengan kita? Gitu ya. Mungkin di antara mereka kalau disuruh milih lebih senang mana? Ayah dan ibu di rumah atau ayah dan ibu bekerja nggak ada di rumah? Pasti mereka akan menjawab lah akan lebih senang ketika kedua orang tuanya di rumah. Tapi karena hal itu tidak mungkin, dikarenakan adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak, maka ya sudah, kita pun harus banyak berkorban. Jadi masing-masing kita kan punya peran, maka jangan sampai peran yang satu mengalahkan peran yang lain, apalagi sampai mengorbankan orang lain. Orang lain itu anak kita, gitu ya. Sehingga jangan sampai anak-anak kita itu merasakan kasih sayang kita hanya fata morgana. Kasih sayang kita hanya fata morgana. Apa? Kasih sayang berupa materi. Itu adalah kasih sayang fata morgana. Jadi jangan sampai raga kita ada, jiwa kita tidak pernah ada di samping anak-anak kita. Berusahalah sampai rumah, letakkan gadget, selesaikan pekerjaan di kantor, masih ada hari esok. Kalau memang harus dibawa ke rumah, nanti korbankan waktu malam kita. Kalau anak-anak sudah tidur, buka kembali laptopnya, mari kita kerja. Itu resiko kita. Setiap pagi, bagi ibu-ibu, setiap pagi sebelum kita bekerja, seharusnya kita siapkan tetap meladeni anak-anak kita. Kalaupun ada sekolah offline, maka paling tidak kita temui mereka, kita banguni mereka, kita persiapkan mereka. Paling tidak mereka menemui atau ketemu dengan kita di pagi hari dan malam harinya. Jadi kalau misalkan malam hari mereka ternyata tidak bisa ketemu dengan kita, pagi hari mereka pasti ketemu dengan kita. Dan sempatkan untuk makan bersama serta sholat berjamaah apabila kita sedang ada di rumah. Karena itulah waktu berkumpul yang sangat baik. Oke, yang terakhir adalah hak psikologis yang bentuknya komunikasi. Nah, tadi sudah sedikit saya singgung di depan bahwa komunikasi itu sangat penting karena itu menjadi kunci dari semua hal. Kelihatannya sepele. Bayangkan bagaimana perasaan anak. Seandainya dia mau ngobrol dengan ayah ibunya saja harus ada jadwalnya. Atau dia harus memilah-milih dulu. Wah, ini kelihatannya ibu saya lagi sibuk. Wah, ini bapak saya lagi sibuk. Padahal saya juga kepingin punya cerita. Saya kepingin cerita. Gimana caranya ya? Nggak bisa. Nanti dulu. Ketika dia mau cerita kepada kita, kita bentak. Nanti dulu. Ibu sama ayah masih repot.
Jangan salahkan mereka apabila kemudian mereka menemukan kenyamanan di luar rumah. Jangan salahkan mereka apabila mereka lebih senang, lebih terbuka bercerita dan berbicara dengan temannya, yang notabene belum tentu temannya itu memberikan efek yang baik kepada mereka. Ketika mereka lebih nyaman di luar, mereka lebih percaya dengan temannya untuk bercerita, maka kita yang harus introspeksi diri. Apakah saya sudah memberikan kenyamanan dan ruang gerak komunikasi yang luas terhadap anak-anak saya atau belum? Gitu. Makanya tadi sudah disinggung bahwa luangkan waktu. Luangkan waktu. Saya pernah melakukan hal ekstrim. Ketika saya sampai di rumah maka HP saya matikan atau saya silent. Itu sudah saya lakukan sampai sekarang. Urusan kantor besok. Jadi begitu nyampe rumah saya silent. Karena saya ingin menghabiskan waktu bersama keluarga saya. Ya. Saya ingin kemudian ketika di rumah ya saya berganti peran. Saya tidak lagi pegawai kantoran, saya tidak lagi karyawan, tapi saya sebagai ibu rumah tangga dan istri dari suami. Maka ya, mindset saya harus segera saya ganti. Channelnya saya puter, wah berarti saya sekarang jadi ibu-ibu, jadi istri. Maka saya harus begitu datang, saya harus masak, saya harus menyiapkan makanan, dan saya menyediakan waktu untuk ngobrol dengan keluarga. Sediakan selalu waktu untuk bersama, berkumpul tuh jiwa dan raga itu berkumpul. Minimal sholat jamaah bersama-sama, makan bersama-sama. Betapa enaknya ketika kita berkumpul, ngobrol, mendengarkan cerita anak-anak. Kita lama-lama akan merasakan kenikmatan. Kalau sampai misalkan kita tidak bisa merasakan kenikmatan saat anak kita bercerita tentang kesehariannya, tentang permasalahannya, tentang apapun, tanda tanya besar. Ada yang salah dengan kita. Ada yang salah dengan kita. Maka, wahai saudaraku sesama muslim, salah satu contoh komunikasi yang baik di antara orang tua dan anak itu digambarkan oleh Al-Quran tentang Nabi Ibrahim dan putranya, Ismail alaihissalam. Saat itu Ismail alaihissalam akan disembelih. Ya, hal ini ada di dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 102. Yang artinya, dan dia, Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur tertentu, sanggup berusaha bersamanya. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, bagaimana pendapatmu? Lalu Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Dari ayat ini, jelas tergambar bahwa antara anak dan orang tua itu terjalin suatu komunikasi yang baik. Jadi tidak salah ketika kita meminta pendapat pada anak kita. Karena belum tentu anak itu pendapatnya lebih buruk daripada kita. Belum tentu, jangan sampai kita mengunderestimate kecerdasan anak. Karena semua anak itu pandai di usianya. Maka sering-seringlah kita berkomunikasi dengan dia, meminta pendapat dia, untuk bisa, di samping untuk bisa mengasah kecerdasannya dalam mencari problem solving, juga untuk menjalin kedekatan secara emosional, gitu ya, dengan anak-anak kita.
Demikian para saudaraku sesama muslim, apa yang kita bicarakan sedari tadi insya Allah membawa manfaat bagi kita semua. Dan semoga bisa selalu mempertebal iman dan takwa kita, sehingga kita selalu dianggap ada dan menjadi sebuah surga kenyamanan bagi anak-anak kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.